Kita untuk baca kitab 2 Raja-Raja ya, pasal 23 ayat 1 sampai 30. Lanjutan daripada Kamis yang lalu, pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang selanjutnya itu, sampai ayat yang ke-20. Ya. Kemarin saya sudah berkata, kalau saudara membaca kitab Raja-Raja dan kita baca dengan kitab 2 Tawari, maka kita akan menemukan ada perbedaan di situ. Bahwa di dalam kitab Raja-Raja ditulis itu mulai pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Tapi kalau kita membaca di dalam 2 Tawari, itu mulai tahun yang ke-8, bahwa umur 16 tahun Yosia itu sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita membaca di dalam 2 Tawari pasal yang ke-34 itu, ayat yang keempat, kita menemukan bahwa tahun ke-12 pemerintahan Yosia, dia sudah membuang segala berhala-berhala dari Yerusalem dan dari Yehuda. Sedangkan di dalam 2 Raja-Raja itu ditulis mulai tahun ke-18. Jadi ada perbedaannya. Kenapa? Karena kitab Raja-Raja menuliskan kitabnya itu berbeda tujuannya dengan kitab 2 Tawari. Nah, kitab Tawari itu namanya Tawari adalah itu catatan. Jadi kitab Tawari itu sama dengan artinya itu catatan. Karena itulah seringkali kita menemukan di 2 Tawari itu ditulis hanya singkat. Tetapi kadang-kadang kita menemukan di dalam 2 Tawari itu lebih detail. Ditulis lebih detail. Nah, itu karena ada pengaruh catatan penting untuk diingat dalam sejarah orang Yehuda apa yang terjadi di negara mereka, apa yang terjadi di negeri mereka. Jadi 2 Tawari itu ditulis sebagai catatan, dan itu bisa dengan urutan-urutan yang lebih detail dibandingkan daripada 2 Raja-Raja. Sedangkan kitab Raja-Raja itu ditulis adalah untuk menceritakan, untuk menjelaskan apa yang dikerjakan oleh setiap raja yang dipercayai oleh Tuhan sebagai raja bagi umatnya. Ya. Karena itu saya pernah berkata bahwa kitab Raja-Raja itu lebih cenderung itu dinilai, diperhatikan, ditimbang, dan kemudian Tuhan memberikan keputusan terhadap raja-raja tersebut. Karena itulah di kitab Raja-Raja dan 2 Tawari ada perbedaan catatan itu. Nah, karena kita adalah belajar dari kitab 2 Raja-Raja, maka kita akan melihat 2 Raja-Raja ini mengenai Raja Yosia, apa yang benar di mata Tuhan. Karena itu tema kita 2 kali Kamis ini, apa yang benar di mata Tuhan yang dikerjakan oleh Raja Yosia. Ya. Jadi kitab 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23 ini adalah menceritakan apa yang benar yang dilakukan oleh Raja Yosia, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dengan demikian kita akan melihat ini sebagai contoh bagi kita. Nanti ketika kita melihat apa saja yang benar di mata Tuhan yang dilakukan oleh Yosia, maka seharusnya itu harus kita lakukan. Karena memang itulah yang benar, yang harus kita lakukan di mata Tuhan. Sebab kitab itu mencatat apa yang benar
di mata Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Raja-Raja ini kita akan melihat apa yang benar di mata Tuhan. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan dua hal yang benar di mata Tuhan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Ya, apa yang benar yang dilakukan oleh Raja Yosia, yaitu yang pertama, dia memperbaiki rumah Tuhan. Nah, ini adalah perbuatan yang benar. Ya. Ini adalah perbuatan yang benar yang dicatat oleh raja-raja, bahwa apa yang dilakukan oleh Yosia memperbaiki rumah Tuhan itu adalah hal yang benar. Nah, karena itu saya berkata kepada saudara minggu lalu, tidak ada seorang yang beribadah kepada Tuhan, melihat rumah Tuhan itu jelek, dia diam. Tidak ada. Semua orang yang beribadah kepada Tuhan akan nyaman dia beribadah kepada Tuhan kalau rumah Tuhan itu baik. Ya, kalau rumah Tuhan itu baik. Tapi kalau rumah Tuhan itu tidak baik, tidak nyaman kita beribadah di sana, maka kita tidak akan pernah enak mau beribadah di sana. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, dia pasti akan memperhatikan rumah Tuhan. Nah, minggu lalu saya sudah berkata bahwa rumah Tuhan itu ada dua. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hidup kita ini tidak benar di mata Tuhan, hidup kita ini tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan, maka sebenarnya kita orang, kalau kita benar ya, kalau kita benar, pasti kita harus memperbaiki diri kita. Ya, karena kita adalah bait Allah. Ya, itulah sebabnya saudara, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dia harus layak tempat orang beribadah. Ya, dia harus layak tempat orang beribadah. Nah, setiap orang yang benar di mata Tuhan pasti memperbaiki rumah Tuhan, yaitu hidupnya. Yang paling pertama adalah hidupnya. Kalau hidupnya tidak diperbaiki, maka saya ingin berkata kepada saudara bahwa sebenarnya kita tidak benar di mata Tuhan. Karena hal yang benar di mata Tuhan adalah ketika Yosia memperbaiki rumah Tuhan. Ketika Hizkia memperbaiki rumah Tuhan. Ketika Raja Daud mencoba untuk membuat rumah Tuhan, rumah bagi Tuhan yang terbaik. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang minggu lalu. Yang kedua, saya berkata minggu lalu, setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, kalau dia benar di mata Tuhan, maka orang benar yang di mata Tuhan itu pasti melakukan yang kedua, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Yosia ketika menemukan kitab Taurat itu, dia membacanya. Ya, dia membacanya, kemudian ketika dia mendengar, maka dia mengoyakkan pakaiannya sebagai berkabung, di mana bahwa hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah yang benar di mata Tuhan. Tidak ada orang benar di mata Tuhan sudah tahu salah apa yang dia lakukan, tidak berkabung. Hidup terus di dalamnya. Itu tidak mungkin. Iya. Setiap orang yang benar di mata Tuhan, pasti kalau mendengarkan firman Tuhan, kemudian firman Tuhan tidak cocok dengan dirinya, dia akan mengoyakkan dirinya dan dia akan memperbaharui dirinya
supaya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada anak Tuhan sudah tahu firman Tuhan dan tidak mau melakukannya, saya ingin berkata kepada saudara, dia tidak benar di mata Tuhan. Nah, jadi minggu lalu kita mendengarkan apa yang benar di mata Tuhan. Ini kita harus contoh, yaitu membangun rumah Tuhan. Kemudian yang kedua itu adalah mendengar firman Tuhan. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyocokkan diri kita dengan firman Tuhan. Kalau tidak cocok, harus kita berusaha menjadi cocok. Nah, itu. Karena itulah firman Tuhan itu diberikan, supaya kita ada pedoman untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, kalau kita tidak mau menuruti firman Tuhan, tidak berlaku seperti firman Tuhan, maka sebenarnya di hadapan Tuhan kita bukan orang yang benar. Justru kita adalah orang yang suka membangkang, keras kepala. Kenapa? Karena firman Tuhan disampaikan kita abaikan, firman Tuhan disampaikan kita lalaikan, firman Tuhan disampaikan kita pura-pura tidak dengar. Nah, di mata Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kita adalah orang yang keras kepala. Jadi semua orang yang benar di mata Tuhan pasti merespon firman Tuhan dan dengan benar. Nah, malam ini kita akan melanjutkan apa yang benar di mata Tuhan dari pasal yang ke-23 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Sebab ini sebenarnya lanjutannya. Sekali lagi, kitab Raja-Raja ini mengenai Yosia ini hanya ingin menjelaskan kepada kita apa yang benar di mata Tuhan. Kalau saudara melihat lagi perbedaan antara 2 Tawari dengan 2 Raja-Raja, maka saudara menemukan di dalam 2 Tawari, Yosia itu merayakan Paskah. Tapi kalau di dalam 2 Raja-Raja, tidak dicatat itu soal tentang Paskah. Kenapa saudara? Karena memang Paskah itu penting. Tetapi bukan itu yang terutama dalam yang pembaharuan. Yang terutama yang harus dilakukan oleh orang benar. Ya. Nah, yang ketiga kita melihat dalam pasal 23 itu, judulnya di situ adalah pembaharuan. Ya. Kita nemukan di situ adalah pembaharuan. Ya. Jadi apa yang benar di mata Tuhan yang dilakukan oleh Yosia? Pembaharuan. Apa itu yang diperbaharui? Yang pertama kita temukan di situ ayat adalah perjanjian. Yosia berdiri di rumah Tuhan dekat tiang itu dan mengucapkan janji setia kepada Tuhan. Ya, mengungkapkan janji setia ini adalah sebuah pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia terhadap orang Israel, di mana mereka harus berjanji, komitmen untuk menjadi pengikut Kristus seumur hidup mereka. Nah, ini yang benar, komitmen. Ya, ada pembaharuan di dalam diri kita. Ya, banyak orang Kristen menjadi orang Kristen, tapi tidak ada komitmen jadi orang Kristen. Karena itu tidak ada pembaharuan. Ya. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen, tapi tidak ada perubahan. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada pembaharuan di dalam dirinya. Dia hanya ingin mengenal Kristus, mengenal berkat-Nya, berharap masuk ke dalam sorga, tanpa ada pembaharuan di dalam diri.
Ya. Tetapi ayat ini ingin mencatat kepada kita, kitab 2 Raja-Raja ingin mencatat kepada kita, apa sih yang benar di mata Tuhan yang harus kita lakukan? Ya. Di mata Tuhan itu yang benar harus ada pembaharuan. Ya. Pembaharuan dalam utama adalah janji kepada Tuhan. Makanya kalau orang Kristen dalam perjanjian baru, lagunya apa? Berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama, ini kan sebuah janji. Iya, sebuah janji di mana kita mengutamakan Tuhan. Nah, dalam hukum yang ditulis dalam perjanjian baru juga, yang dituliskan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saudara perhatikan, itu kan janji. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah ini loh, sebuah pembaharuan pola pikir. Ya, ada sebuah pembaharuan pola pikir dalam perjanjian dengan diri kita sendiri. Nah itu yang benar di mata Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena itu sampai suatu kali Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Ya, sebuah perumpamaan yang dia berkata, siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan rumah tidak duduk lebih dahulu menghitung kalau dia jadi, kalau dia bisa membangun rumah. Ini kan mengenai tentang seorang murid, di mana Tuhan ingin memilih seorang murid. Nah, Tuhan memilih murid-murid yang bisa menguntungkan, yang bisa berjanji seperti apa yang Tuhan katakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, mengasihi Tuhan dengan segala akal budi. Ya. Nah, ini adalah sebuah pembaharuan di dalam pola pikir, sebuah perjanjian. Dan Tuhan berkata, itulah yang benar. Ya, itulah yang benar. Apa yang harus kita tiru dari Yosia ini? Yaitu adalah sebuah pembaharuan. Di mana dia berkomitmen, berjanji bahwa Tuhan adalah Allah yang harus diikuti seumur hidup mereka. Nah, itu sebuah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, di dalam 2 Raja-Raja ini sekali lagi, jelas kita menemukan bahwa yang ingin disampaikan kepada kita, apa yang benar yang dilakukan oleh Yosia. Karena kita adalah orang-orang yang ingin menjadi benar, maka kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yosia. Yaitu yang pertama, memperbaiki rumah Tuhan. Yang kedua, dia harus merespon firman Tuhan dengan benar. Dan yang ketiga adalah pembaharuan perjanjian dengan Tuhan. Yang sudah saya sampaikan tadi, di mana Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segala akal budi kita. Itu harus yang utama dari yang pertama. Ya, itu harus yang utama dari yang pertama yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya Yesus harus duduk dan memperhatikan siapa yang layak jadi murid. Siapa yang layak jadi murid adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang kita lihat di dalam dua Raja-Raja pasal 23, pembaharuan yang dibaharui oleh Yosia adalah membuang seluruh tiang-tiang berhala. Ya.
Dia membuang seluruh tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan dan dari Yehuda. Itu pembaharuan. Ya. Pembaharuan yang kedua itu yang dia lakukan, tidak ada lagi tiang-tiang berhala di Yerusalem dan di Yehuda. Ya. Dan hukum yang Tuhan katakan juga dalam perjanjian lama, jangan ada ilah lain. Ya. Jangan ada kepentingan yang lain di dalam diri kita. Ini penting yang harus kita lakukan. Yang terutama adalah Tuhan. Dari seluruh kehidupan kita ini adalah yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan itulah yang benar yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja mengenai apa yang dilakukan oleh Yosia, yaitu pembaharuan. Pembaharuan apa? Bahwa tidak akan ada lagi ilah yang lain. Tidak akan ada lagi yang mengganggu perasaan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Apapun itu. Ya. Apapun itu. Sampai-sampai yang ditulis oleh Alkitab. Barang siapa mengasihi nyawanya sendiri lebih daripada mencintai Tuhan, maka dia tidak layak jadi murid. Itu jelas. Itu untuk menunjukkan apa? Bahwa seluruh dari kehidupan kita adalah yang utama adalah Kristus. Tidak ada yang boleh mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Termasuk nyawa kita sendiri. Ini pembaharuan yang dibuat oleh Yosia, saudara. Nah, kita harus melakukan itu kalau kita mau benar di mata Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau selama ini dalam hidup kita itu Tuhan itu nomor 2. Ibadah itu nomor 3. Tuhan itu nomor sekian. Maka itu harus kita perbaharui. Hari ini kita harus membuat sebuah janji bahwa yang terutama di dalam diri kita itu adalah Tuhan. Nah itu. Itulah yang dimaksud dari pembaharuan itu. Pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Nah yang ketiga saudara, apa yang dilakukan oleh Yosia dalam pembaharuan itu? Yosia membuat sebuah pembaharuan di mana dia membakar, menumbuk semua tiang-tiang berhala itu dan kemudian menajiskan tempat-tempat itu supaya orang tidak datang lagi beribadah di situ. Ya, dia menajiskan itu semua dan menumbuknya. Kemudian semua debunya itu dilemparkan kepada kuburan. Kalau di dalam 2 Tawari itu ditulis kuburan orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Kuburan orang-orang yang menyembah berhala itu ditaburi dengan apa itu tadi tiang-tiang berhala yang menjadi sudah debu itu ditaburkan ke situ, menunjukkan bahwa dia orang-orang yang menyembah berhala itu akan sama seperti debu itu, sia-sia menjadi debu. Ya. Nah, ini adalah sebuah pelajaran penting yang kita mau pelajari, saudara. Di dalam hidup ini, saya percaya, saudara, kitab Wahyu berkata bahwa akhir zaman orang yang akan benar akan semakin benar. Orang yang akan cemar akan semakin cemar. Nah, hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita. Saya yakin ada kaitannya dengan itu. Di mana dalam perjanjian baru, dalam kondisi keadaan sekarang, bagaimana sikap orang yang benar di mata Tuhan? Bagaimana kita bersikap yang benar kalau kita ada di hadapan Tuhan? Sikap kita adalah pembaharuan. Ya.
harus ada sebuah pembaharuan di dalam diri kita. Pembaharuan yang setiap saat kita kerjakan di dalam diri kita. Itulah saudara yang Tuhan inginkan malam hari ini, yang harus kita lakukan. Dengarkan baik-baik apa sekali lagi yang saya ingin katakan. Kitab Wahyu berkata, yang cemar akan semakin cemar, yang kudus akan semakin kudus. Itu akan terjadi di akhir-akhir zaman ini. Nah, kalau kita adalah orang yang benar, justru ini semakin membawa kita kepada hal yang benar. Apa itu? Harus ada sebuah pembaharuan di dalam diri kita, mengenai diri kita, mengenai hubungan kita dengan Tuhan, mengenai ilah-ilah lain tidak akan ada lagi di dalam diri kita. Nah, itu loh saudara. Jadi ada yang benar yang dilakukan oleh Yosia itu ada 3 hal. Yang pertama, membangun rumah Tuhan. Yang kedua, dia menyambut firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan meresponinya. Dan yang ketiga, membuat sebuah pembaharuan. Membuat sebuah pembaharuan di dalam dirinya, semakin indah di dalam Tuhan, sehingga Yerusalem dan Yehuda tidak ada lagi tiang-tiang berhala. Karena itulah Yosia itu sama di mata Tuhan dengan Daud. Bagi Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Yosia dan apa yang dikerjakan oleh Daud sama-sama baik di mata Tuhan. Nah, itu yang pertama. Kalau kita belajar dari kitab Raja-Raja mengenai Raja Yosia, yang pertama yang saya ingin katakan tadi, pelajaran apa? Kita menemukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Yang dilakukan oleh Yosia, apa yang benar di mata Tuhan. Yaitu 3 hal itu. Tetapi kemudian kita akan melihat bagian yang kedua yang ingin saya jelaskan. Apa yang dicatat oleh kitab Raja-Raja mengenai Raja Yosia. Kalau saudara membaca pasal yang ke-24, ya, kitab Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang ke-26, ya. Saudara menemukan di situ 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang ke-26, pasal 23 ayat yang ke-26. Ditulis di situ adalah, tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat menyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan oleh Manase. Nah, pasal 24 ayat 3 dan 4 juga menuliskan begini. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya, oleh karena dosa-dosa Manase setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Jadi kita menemukan ketika kita membaca pasal 23 dan pasal 24, apa yang ditulis oleh raja-raja mengenai Raja Yosia, ada 2 hal. Ternyata saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehebat Yosia, ya, sehebat Yosia berbuat baik di mata Tuhan sama dengan Raja Daud, tapi tidak mampu mengubah sikapnya Tuhan karena sudah terlanjur sakit hati oleh karena Manase. Pelajaran apa yang akan kita terima di sini?
Jangan sampai kita seperti Manase. Memang Manase di akhir hidupnya bertobat. Saya sudah sampaikan di kitab Raja-Raja itu memang ditulis bahwa Manase bertobat. Tetapi kitab Raja-Raja mencatat bahwa hati Tuhan tetap sakit. Sampai apapun yang dikerjakan oleh Raja Yosia tidak mampu mengubah hati Tuhan. Nah, saudara, ya, ini perhatikan. Jangan karena perbuatan kita, anak cucu kita menanggung. Ya, jangan sampai anak cucu kita menanggung dari kesalahan yang kita buat di mata Tuhan. Ya, kita ini orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Karena itu setiap perbuatan kita baik dan benar itu ada akibat. Manase dia melakukan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Padahal Hizkia bapaknya adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dan oleh karena Manase berbuat seperti itu, karena itulah apa yang dikerjakan oleh Yosia, hanya menyelamatkan nyawanya sendiri, tapi tidak bisa menyelamatkan nyawa bangsa Yehuda. Dengarkan baik-baik, saudara, kita perlu berubah. Jangan sampai anak cucu kita menanggung akibat dari kesalahan kita. Kita semua adalah akibat dari kesalahan Adam. Jangan kita ulangi peristiwa itu setelah itu terjadi. Kemudian kita mengulangi ke anak cucu kita. Jadi dua pelajaran yang kita temukan di dalam dua raja-raja mengenai Raja Yosia. Yang pertama, apa yang benar sih yang dilakukan oleh Yosia? Kita sudah menemukan 3 hal. Memperbaiki rumah Tuhan, merespon firman Tuhan, dan yang ketiga membuat sebuah pembaharuan. Tetapi yang kedua, apa yang kita lihat? Oleh karena Manase, apa yang dilakukan oleh Yosia tidak sanggup mengubah apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan. Ya, semoga ayat ini, semoga firman Tuhan malam ini mengubah hati kita. Aku berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Mari kita berdoa.